saudara, selamat malam. Selamat datang di Kompas Malam. Hari ini kami hadir masih dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak hari ini bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi yang pertama di Kompas Malam. Saudara, bentrokan pecah dalam aksi demonstrasi No Kings di Los Angeles, Amerika Serikat. Massa protes berbagai kebijakan Trump, termasuk perang dengan Iran. Polisi menembakkan gas air mata dan granat asap ke pengunjuk rasa pada Sabtu waktu setempat. Demonstran mengecam kebijakan Donald Trump termasuk adanya operasi militer ke luar negeri. Bentrokan terjadi menyusul serangkaian aksi demonstrasi di Amerika Serikat yang berubah menjadi gerakan nasional. Saudara, 3 jurnalis jadi korban serangan Israel di Lebanon. Ketiganya dimakamkan di pemakaman sementara. Keluarga, rekan sejawat hingga warga Beirut berduka atas kematian 3 jurnalis yang tewas akibat serangan udara Israel saat meliput perang antara Israel dan Hizbullah. Ketiganya dimakamkan di lahan kosong yang dijadikan pemakaman sementara sambil menunggu dipindahkan ke makam yang ada di kampung halaman mereka. Tewasnya 3 jurnalis di Lebanon memicu protes dari puluhan jurnalis dan warga Beirut. Demonstran berjalan dari Martyr Square menuju Riyad Square, membawa poster jurnalis Ali Soib dan Fatima Fatoni yang jadi korban serangan Israel. Pengunjuk rasa mengecam serangan terhadap jurnalis sebagai kekerasan yang melanggar hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia. Ketiga jurnalis yang tewas karena serangan udara Israel di Lebanon Selatan, diantaranya Ali Soeb, koresponden televisi Al-Manar milik Hizbullah, dan korban lainnya yakni reporter Fatima Fatoni dari televisi Pan Arab Al-Mayadin yang berbasis di Beirut. Ia tewas dalam serangan udara yang sama di distrik Jezin Selatan bersama saudara laki-lakinya Muhammad yang merupakan seorang jurnalis video. Saudara, pasukan pertahanan Israel merilis sebuah video yang menunjukkan mereka sedang menargetkan sebuah kendaraan yang diklaim sedang membawa 3 jurnalis di Lebanon Selatan. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis belum dapat diverifikasi secara independen. Israel mengonfirmasi serangan tersebut hingga menewaskan 3 jurnalis. Sedangkan Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk serangan itu dan mengatakan bahwa Israel sekali lagi melanggar aturan dasar hukum internasional karena menargetkan warga sipil yang menjalankan tugas profesional mereka. Iran merilis video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan situs strategis utama di Israel. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di Pangkalan Udara Ben Gurion jadi salah satu target serangan. Militer Iran merilis video pada Sabtu pagi waktu setempat saat perang memasuki minggu kelima. Militer Iran menyatakan serangan dengan amunisi jelajah menargetkan ELTA, yakni pusat strategis elektronik dan radar perang. Target ini bagian dari sektor kedirgantaraan Israel di kota pelabuhan Haifa. Amerika Serikat merespons soal rencana serangan darat ke Iran. Trump yakin Iran akan hancur lebur jika Amerika Serikat sampai mengerahkan invasi darat.
Pada Sabtu lalu, media Amerika Serikat Washington Post melaporkan Pentagon sedang menyiapkan operasi darat selama beberapa minggu di Iran. Berdasarkan keterangan dari salah satu pejabat Amerika Serikat, rencana serangan darat itu bisa melibatkan pasukan operasi khusus dan pasukan infanteri konvensional. Sebelumnya ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat disebut akan bergerak ke Timur Tengah untuk mendukung operasi darat ini. Circumstances where you'd send in ground troops. How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, it's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Are you thinking about the oil facility? USS Massachusetts telah secara resmi bergabung dengan armada Angkatan Laut di tengah perang dengan Iran. Kapal selam serang cepat ini dapat menyelam hingga kedalaman lebih dari 800 kaki atau 240 meter. Kapal selam ini diklaim berteknologi paling canggih di militer, dilengkapi dengan 150 awak kapal. Sementara itu, juru bicara Komando Gabungan Iran sudah pasang ancang-ancang jika Amerika Serikat melakukan serangan darat. Dalam pernyataannya, Letnan Kolonel Ibrahim Zulfagari mengatakan pasukan Iran ini siap menghadapi serangan darat Amerika Serikat. Ia menambahkan serangan Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apa-apa. آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیران. Menurut situs Global Firepower, Iran berada di urutan 16 dari 145 negara pada Januari 2026. Amerika Serikat tetap menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar dunia per Januari 2026. Iran diperkirakan punya 1,1 juta personel, sementara Amerika Serikat diperkirakan punya 2,1 juta personel militer. Angkatan Udara Iran memiliki stok 551 pesawat, Amerika Serikat memiliki total pesawat militer 13.032. Iran memiliki rudal dan senjata artileri sebanyak 3.777, sementara Amerika Serikat rudal dan senjata artileri ada 5.130. Iran memiliki kemampuan untuk memproduksi pesawat udara tanpa awak dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Saudara, Amerika Serikat sedang menyiapkan serangan darat terhadap Iran, sementara Iran menantang balik Amerika Serikat untuk membuat konflik makin memanas. Apakah akhir perang ini masih jauh? Kita akan bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Selamat malam, Valentina. Kabar baik. Iya, kabar baik. Semoga selalu untuk Profesor dan juga keluarga. Prof, ini kan Amerika Serikat siapkan skenario invasi darat di Iran. Nah, ini bagaimana Anda membaca peta kekuatan dari Amerika Serikat versus Iran ini? Ya, yang pasti adalah kalau misalnya kita bicara tentang peta kekuatan, itu bukan peta kekuatan keseluruhan pasukan Amerika Serikat ya. Karena kalau tadi disebutkan ada 2,2 juta gitu ya, itu kan tersebar ke seluruh pangkalan militer yang ada di dunia, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Nah, tapi kita harus berkonsentrasi pada pasukan yang akan dimobilisir ke Iran. Dan yang saya dengar jumlahnya itu sekitar kemarin ada 2.500 marinir, lalu ada 1.000 dari 82nd Airborne, dan kemudian ada penambahan lagi 3.500. Jadi mungkin sekitar 6.000, 7.000 itu yang akan dipersiapkan. Dan kemudian maksimal menurut berita yang saya dapatkan itu maksimal itu akan sekitar 15.000. Nah, sementara kalau Iran sendiri pasukannya itu kan ada 1,1 juta dan mereka ada di Iran
ya karena dia dalam posisi defensif gitu ya. Nah, ini terus terang kalau misalnya seperti ini tentu tidak imbang tentara yang akan apa namanya dimobilisir oleh Amerika Serikat. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pasukan Amerika Serikat ini kalau mereka melakukan ground invasion ya mereka melakukan serangan darat itu apakah di pulau besarnya Iran gitu ya di mainland Iran atau sebenarnya hanya khusus di Kirk Island di dekat Selat Hormuz dan kemudian juga ada pulau yang namanya Abu Musa karena dalam situasi sekarang ini kita tahu Selat Hormuz itu kan dikuasai dan dikendalikan oleh Iran. Nah, sekarang dari pihak Amerika Serikat ingin mengambil alih kendali itu dengan cara menurunkan pasukan-pasukan daratnya untuk bisa mengambil alih Kirk Island. Di situ memang fasilitas minyak Iran ada di sana gitu ya dan mau dilumpuhkan karena kalau misalnya serangan udara ya tidak bisa secara detail katakanlah gitu melakukan serangan tapi harus darat dan kemudian juga di Abu Musa. Nah, itu juga yang kaitannya banyak mungkin kapal-kapal perang Iran yang melakukan serangan ke kapal-kapal komersial itu mengisi bahan bakar dan lain sebagainya. Jadi ini yang kemudian hendak dikuasai oleh pihak Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat itu yang tadinya serangan dilakukan ke Iran oleh Amerika Serikat untuk senjata nuklir, kemudian berubah mengikuti keinginan dari Israel, terjadinya regime change walaupun tidak berubah dari sistem mullah ke monarki, tetapi boleh aja ayatollah, tetapi yang mau tunduk dengan Amerika Serikat tunduk pada Trump. Dan sekarang sudah berubah lagi. Fokusnya adalah bagaimana membuka Selat Hormuz, seperti itu. Oke, tadi Prof bilang bahwa kekuatan ini tidak imbang dalam peperangan ini, kemudian dalam skenario yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat jika memang invasi itu terjadi. Nah, kesiapan Iran dalam menghadapi Amerika Serikat bagaimana? Adakah pihak-pihak yang akan menjadi sekutu Iran baru di tahapan ini? Yang pasti kalau misalnya berkaitan dengan ground forces, maka tidak ada yang akan membantu pihak Iran. Ya. Jadi Iran dengan pasukan daratnya, dia harus menghadapi pasukan Amerika Serikat, gitu ya. Dan mereka sudah siap. Jadi berapapun jumlah yang katakanlah akan diturunkan oleh Amerika Serikat, dari pihak Iran akan lebih mudah melakukan mobilisasi, katakanlah untuk ke Kirk Island atau misalnya ke Abu Musa hadir di sana dan menghadapi prajurit-prajurit Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari Kementerian Pertahanan di Iran, mereka mengatakan bahwa kita sudah siap, bahkan kita akan tanda kutip ya menjadikan neraka bagi para prajurit Amerika Serikat. Jadi kalau dari kesiapan dari Iran, ya mereka sudah siap dan ini mereka mungkin yang mereka tunggu-tunggu karena selama ini serangan-serangan ke Iran dan balasannya juga dari Iran itu lebih banyak ke airstrike. Jadi serangan udara, apakah dengan pesawat tempur, dengan rudal, dengan drone gitu ya, tetapi tidak dengan pasukan darat seperti itu. Oke, Prof, ini kan sebenarnya memang secara keras ya Amerika Serikat itu menyiapkan skenario invasi darat ke Iran, tapi sampai sekarang Trump belum memiliki keputusan terkait hal ini. Padahal sebelumnya ini Trump juga sempat menyatakan bahwa sedang ada proses diskusi dan hasilnya positif. Nah, ini berarti ada perhitungan yang benar-benar diperhitungkan oleh Amerika Serikat sebelum pernyataan ini kemudian menjadi nyata begitu. Ya, sebenarnya di Amerika Serikat sendiri, di kabinet, itu sepertinya ada perdebatan ya di internal antara Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dengan Pete Hegseth, Menteri Perang. Karena kalau bagi Marco Rubio, dia mengatakan bahwa serangan udara oleh Amerika Serikat itu sudah cukup. Dan Iran dianggap sudah kalah dan kemudian Amerika Serikat akan segera memenangkan perang ini. Tapi dari Pete Hegseth, dia mengatakan bahwa harus ada persiapan
untuk adanya serangan darat ya. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa memberikan kesempatan kepada Presiden Trump kalau sewaktu-waktu menurut keputusan dari Trump memang diperlukan serangan darat, walaupun belum tentu itu juga dipakai, belum tentu. Mengingat perlu saya sampaikan di sini, tadi kan sudah disampaikan berita bahwa di Amerika Serikat ada demo besar-besaran terkait dengan perang dengan Iran. Ya. Nah, ini yang akan mempengaruhi Trump juga dalam mengambil keputusan, karena dia tidak mau kalau misalnya pasukan darat dia terjunkan dan kemudian akan banyak korban nyawa dari pasukan darat ini. Karena ada 4, 5 orang, 6 orang, 10 orang, ya walaupun jumlahnya cuma bisa dihitung dengan jari, kalau di Amerika Serikat itu menjadi permasalahan yang sangat besar, terutama sekali karena tujuan dari perang ini juga tidak jelas menurut rakyat Amerika Serikat. Jadi ada semacam resistensi dari pihak Trump, saya duga, untuk kemudian dia akan melakukan serangan darat. Ya, jadi dia akan konsisten dengan serangan udara sambil negosiasi terjadi, terutama pembukaan Selat Hormuz. Tetapi dari sisi Iran, dia kan sudah pandai nih. Dia terkait dengan Selat Hormuz karena dikuasai, dan kemudian negara-negara sekarang bernegosiasi dengan pihak Iran. Dan Iran sudah mengatakan hanya mereka yang bersahabat dengan Iran yang akan diberikan kesempatan untuk keluar dari Selat Hormuz. Nah, yang jadi masalah itu adalah sahabat untuk Iran pasti dianggap oleh Amerika Serikat ini musuhnya Amerika Serikat. Termasuk negara-negara Eropa yang selama ini diminta oleh Trump untuk ikut dalam membuka Selat Hormuz ini, tapi mereka tidak mau, tapi justru mereka mau bernegosiasi dengan Iran untuk bisa kapal-kapal tankernya keluar dari Selat Hormuz. Baik, terima kasih atas analisa Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Salam sehat selalu, Prof. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Timnas Indonesia yang menjalani latihan terakhir jelang laga melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Saudara, Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang laga melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Skuad Garuda mematangkan strategi untuk bisa meraih hasil positif di laga esok hari. Selain taktik, pelatih John Hedman juga memastikan fisik pemain dalam kondisi prima. Hedman juga mengubah atmosfer latihan. Ia menghadirkan nuansa yang lebih santai, namun tetap terstruktur. Setelah pemanasan, pemain tetap menjalani menu latihan dengan disiplin tinggi, namun pencetak 1 gol ke gawang St. Kitts Nevis, Mauro Zilstra, ini berlatih secara terpisah. PSSI menyebut Mauro mengalami cedera, di mana posisi Mauro kemudian digantikan striker Bali United, Jens Raven, yang sudah ikut berlatih bersama Jay Itzes dan kawan-kawan. Jelang melawan Indonesia, Timnas Bulgaria juga menggelar latihan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Minggu malam. Berbekal kemenangan 10-2 kontra Kepulauan Solomon, The Lions bertekad untuk melanjutkan tren positif di babak final FIFA Series nanti. Pelatih Bulgaria Alexander Dimitrov bilang dirinya tidak bisa menganggap sebagai tim favorit lantaran Timnas Indonesia memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Timnas Bulgaria di FIFA Series 2026, optimisme mulai muncul dari para pendukung. Di bawah kepelatihan John Hedman, masyarakat berharap Timnas mampu tampil agresif, menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil yang positif. Kalau pelatih baru sih nggak terlalu ini banget ya, karena prosesnya masih panjang juga kan. Kalau buat timnas sendiri harapannya ya semoga bisa optimal, terus ngasih permainan yang lebih baik dari kemarin juga, nggak ada yang cedera lah, itu aja. Tapi optimis? Optimis. Lihat lawan ini Bulgaria, berat nggak? Berat. Kenapa tuh beratnya?
udah sering di Piala Dunia juga Bulgaria. Tapi jadi intinya prediksi skor Indonesia versus Bulgaria berapa? 50-50 sih. Yeah. Berapa kira-kira imbang itu berapa? Yeah, Berapa? bisa 2 sama, kalau nggak 1 sama. Tahu saya kalau Indonesia sekarang udah ada kemajuan banyak ya Mbak ya, udah pesat banget berkembangnya. Ya semoga nanti lawan Bulgaria ya bisa menang lagi. Kira-kira prediksi skornya melihat lawan juga melihat Bulgaria, Indonesia versus Bulgaria kira-kira berapa? Semoga Indonesia menang 2-0 Mbak. Bisa sih menyerang terus ya, nggak bertahan-bertahan. Jadi kelihatan kayak timnas pergerakan kita tuh maju. Senayan Jakarta pada Senin malam. Tim racikan John Hartman berenergi usai menang telak 4 gol tanpa balas kontra St. Kitts and Nevis Jumat lalu. Pelatih berpaspor Inggris itu bisa kembali mengandalkan para pemainnya untuk melawan Bulgaria, termasuk Beckham Putra dan Ole Romeni yang bermain menonjol. Hartman juga punya cukup opsi nama lain di berbagai lini untuk memuluskan strateginya. Bagi Hartman, laga melawan Bulgaria jadi ujian sebenarnya untuk dapat gambaran kekuatan dan kelemahan skuad yang ada. But Bulgaria are different. They are physically bigger, stronger athletes. They are very well organized, and their transition is a lot more organized and quicker. So for us, the preparation is one, we have to start stronger than we did against St. Kitts. I think I said that in my last press conference. If we start as slow as we did against St. Kitts, we'll get punished. And against these teams, there's no way back. You know, a team like Bulgaria, if they score early, they know how to close out a game. So we have to be really professional that first 10-15 minutes, and then let the conditions, let the fans, let our confidence, let our spirit come together, and hopefully get our first win against a European opponent in our history. Sementara itu, timnas Bulgaria tidak bisa dipandang sebelah mata. Bulgaria juga tampil meyakinkan dengan melibas timnas Kepulauan Solomon dengan kemenangan besar 10-2 pada Jumat lalu. Sang pelatih Alexander Dimitrov familiar dengan sepak bola Indonesia lantaran pernah menjadi pemain Persija dan asisten pelatih Ivan Kolev di timnas Indonesia pada 2007 silam. Namun Dimitrov tak ingin meremehkan Indonesia lantaran sejumlah anak asuh Hartman itu bermain di liga top Eropa. За разлика от годините, когато бях треньор, разполага с играчи, които състезават в едни от топ 5 първенствата на Европа. Всички са тук, всички са на разположение на Джон Херман, с изключение на двама човека. Единия заради контузия, който играе в Холандия. Имат и още един играч с проблеми в Холандия. Но всички са му на разположение. Skuad Garuda pernah membuat timnas Arab Saudi dan Australia kewalahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga final FIFA Series bisa jadi pembuktian timnas untuk kembali tampil percaya diri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kita langsung saja akan bahas persiapan timnas silang melawan Bulgaria bersama mantan pemain timnas Indonesia, Indrianto Nugroho. Selamat malam, Bung Indrianto, apa kabar? Malam, Mbak. Baik, puji Tuhan sehat, Mbak. Puji Tuhan sehat, semoga kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga. Nah, Indonesia ini tampil meyakinkan waktu tadi kemarin lawan St. Kitts and Nevis. Namun di sisi lain Bulgaria juga menang besar atas Kepulauan Solomon. Nah, dengan skuad yang ada seperti ini, Bung, seperti apa kalau Anda melihat peluang timnas Indonesia di laga final FIFA Series nanti? Ya, peluang kita cukup besar ya, karena ini main di kandang juga, terus pemain-pemain kita juga tidak bisa dianggap remeh juga, karena beberapa pemain kita bermain di Eropa juga, sama dengan yang beberapa pemain dari Bulgaria, mereka main di luar Bulgaria juga. Tapi ya saya berharap tidak overconfident juga pada pertandingan lawan Bulgaria, karena Bulgaria ini tim kuat, Bulgaria ini tim yang rankingnya juga lebih bagus juga, 80 sekian atau 87, kitanya di sekarang 120, tapi kita juga tidak tidak gentar juga. Ya, saya berharap permainan yang kemarin lawan Kitts Nevis bisa dilakukan kembali di pertandingan besok. Yang penting recovery pemain-pemain kita yang dilakukan oleh John Hartman bisa membuat mereka lebih rileks lagi untuk menghadapi Bulgaria di pertandingan besok, Mbak. Oke, lebih rileks itu satu. Tapi apa yang bisa
yang harus dilakukan timnas di masing-masing lini, terutama dalam mempertahankan tren positif? Ya pastinya harus compact ya, compact defense, compact menyerang biasa, pelatih yang bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan pemain-pemain kita yang abroad ini untuk bisa perkembangan Beckham, perkembangan Ramadan Sananta, terus beberapa pemain-pemain yang di babak pertama kemarin sangat luar biasa, Mbak. Jadi ya harus compact defense, compact menyerang juga, jadi sama-sama gitu, Mbak. Ya, haruskah John Hartman ini merotasi pemain? Apalagi pelatih Bulgaria itu udah kelihatannya udah waspada sama Beckham Putra dan juga Oli Romeni. Ya, kalau saya pingin ya starting 11 tidak berubah ya Mbak di pertandingan besok lawan Bulgaria. Walaupun Bulgaria juga sama-sama capek. Sama-sama capek karena mereka juga saling bertanding. Ya itu tadi kembali ke recovery yang diberikan oleh John Hartman kepada pemain-pemain kita. Starting 11 kita kemarin sangat luar biasa. Mulai dari kiper mungkin juga nggak ada ya serangan, terus penonton juga tambah banyak gitu. Jadi ini sebagai pelecut semangat buat adik-adik kita ini untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi ini FIFA Series juga penting buat kita untuk meningkatkan rankingnya kita di dunia nanti, Mbak. Iya, Bung Indrianto, ini kita langsung saja mengarah ke para pemain ya. Ada salah satu pemain yang dicoret John Hartman ini karena cedera, Mauro Zylstra, yang kemudian juga di Bali United sudah ada perkembangan lah. Tapi ya butuh jam terbang lagi karena usianya juga masih muda. Terus ya butuh jam terbang, butuh adaptasi lagi. Ya semoga John Hartman tahulah kapasitas Jen Raven untuk pertandingan besok. Ya saya berharap Jen Raven juga bisa menunjukkan kualitas seperti yang ditunjukkan oleh Mauro Zylstra, walaupun dia kondisinya agak sedikit sakit pun kemarin juga dipaksakan. Saya lihat Mauro Zylstra kemarin dari lari aja sebenarnya sudah sakit. Makanya di pertandingan lawan Bulgaria Mauro Zylstra di off-kan diganti Jen Raven. Oke, kalau kita lihat dari segi lawan, Bung, siapa yang harus diwaspadai oleh JICS untuk mengawal ini belakang? Ya mungkin ada pemain dari Leeds United, terus penyerang Nikolov juga, Vladimir Nikolov itu sangat berbahaya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana 3 back kita tidak gegabah. Ya, ada JICS, ada Hapner, sama ada Rizky Ridho, dan ditopang oleh beberapa pemain yang gelandang kita. Oke, singkat saja pertanyaan terakhir, berapa prediksi skor besok yang akan terjadi, Bung Indrianto? 1-0 buat Indonesia, Mbak. 1-0 buat Indonesia. Itu adalah harapan dari semua pecinta sepak bola karena kita akan menantikan bagaimana debut di final FIFA Series 2026 ini. Terutama salah satu pemain barunya, kalau memang debut berarti ini menjadi sebuah prestasi baru bahwa ternyata ada usaha dari pelatih baru kita untuk kemudian mendidik anak-anak yang sebelumnya berasal dari tim junior. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV, mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Indrianto Nugroho. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bung. Salam olahraga. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, ada antrian kendaraan yang mencapai 7 km untuk bisa masuk ke kapal feri. Saudara, arus balik lebaran dari Jawa ke Bali masih terlihat pada Minggu malam, terutama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrian kendaraan mencapai 7 km dan pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke kapal feri. Petugas kemudian mengoptimalkan proses bongkar muat kapal untuk bisa mempercepat arus penyeberangan. Petugas juga memberlakukan sistem delay bagi truk besar atau kendaraan sumbu 3 ke atas.
Sementara itu, arus balik Lebaran di jalur arteri Karawang, Jawa Barat masih padat. Kendaraan pemudik hanya bisa berjalan dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Kepadatan ini didominasi oleh pemudik sepeda motor. Rekayasa lalu lintas berlaku dengan sistem buka tutup persimpangan dan U-turn. Saudara, arus balik Lebaran berakhir pada malam hari ini, namun diduga semua pemudik belum kembali ke Jakarta. Dan untuk membahas pantauan arus balik di momen Lebaran 2026 ini telah bergabung bersama kami Direktur Utama PT Jasa Marga, Bapak Rifan Ahmad Purwantono. Selamat malam Pak Rifan, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Selamat malam, alhamdulillah sehat dan semangat ya. Sehat dan semangat, terima kasih Pak sudah mengawal arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2026 ini. Pak, jadi hingga saat ini bagaimana pergerakan pemudik di arus balik? Berapa banyak kendaraan yang belum kembali ke Jakarta hingga malam ini? Ya, pukul 19 tadi udah mencapai 2,9 juta dari 3,4 yang diberikan masuk. Artinya sudah mencapai 86%, tinggal 14%-nya. Ini tentu dilihat bahwa dari perjalanan sejak kita waspadai gitu ya, dengan beberapa himbauan untuk menghindar tanggal 24 atau H+3 yang mencapai 256.000 dan kemudian berangsur tetap di posisi tinggi ya sekitar 192.000, kemudian tanggal 27 204.000 dan kemarin sampai dengan tadi pagi jam 6 sampai 212.000. Artinya masih ada potensi sekitar lebih dari 200.000 di hari ini dan kemudian masih ada sisa waktu Senin Selasa, apalagi memang diduga karena ada liburan lagi, sehingga arus balik akan bisa terdistribusi sampai dengan minggu depan. Oke, dengan sejumlah kebijakan yang diberlakukan oleh Jasa Marga, termasuk yang menarik adalah diskon tarif tol Pak, terutama di puncak arus balik kemarin, ini seperti apa Pak dengan melihat kebiasaan para pemudik dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan terutama di jalur darat? Ya, pada waktu arus mudik tanggal 15-16 optimum ya digunakan dan di tanggal 26 dan 27 malah lebih tinggi dari prediksi. Artinya betul-betul yang kami prediksikan 183.000 justru naik 10.000 sebesar 192.000. Sama pada waktu kita memprediksi 190.000 tanggal 27 ternyata naik 204.000. Sehingga ini sudah betul-betul dioptimalkan dan diutilisasi oleh masyarakat terhadap diskon tarif tol 30% di akhir atau di arus balik yang lalu. Ya, untuk mengurai kemacetan ini selain ada diskon tarif tol, ini juga ada pemberlakuan terutama dengan kehadiran tol fungsional di arus mudik. Nah, bagaimana Pak optimalisasi dalam penggunaan tol fungsional ini? Ya, fungsional ini memang digunakan berbagai hal. Yang pertama, pasti untuk mengurai kepadatan di satu lokasi. Contoh di Japek 2 Selatan. Japek 2 Selatan ini adalah dari Sadang sampai Setu yang menggabungkan sampai dengan Jor 2 dan cukup panjang 50 km. Dan ini adalah antisipasi yang memastikan bahwa tidak muncul kepadatan di kilometer 66. Alhamdulillah dari Japek 2 Selatan ini digunakan rata-rata per hari 6.000, bahkan di paling tertingginya mencapai 16.000. Yang berikutnya adalah Purwomartani. Purwomartani ini adalah dari Solo yang dulu kita kenal dengan Prambanan, sekarang sampai di Purwomartani, yakni sudah mencapai di wilayah Kalasan atau Jakarta. Ini juga lumayan mencapai 10.000 setiap harinya dan mengurangi kepadatan terutama di Prambanan karena bisa dibagi antara keluar Prambanan dan masuk dari Purwomartani. Dan yang ketiga adalah Probolinggo sampai dengan Besuki. Ini juga merupakan ruas yang paling siap dengan 2 lajur dan 2 arah, sehingga mencapai 13.000 setiap harinya. Masyarakat yang dari Probolinggo ke Besuki atau Situbondo yang harus melewati Paiton, ini sekarang bisa melalui jalan tol dan menikmati kecepatan, karena 50 km ini hanya ditempuh dalam waktu 25 menit. Dan kemudian yang keempat adalah Bawen sampai dengan Ambarawa. Kita tahu bahwa Bawen, dari pertigaan Bawen, Pasar Ambarawa dan Kabupaten Ambarawa ini cukup padat. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hanya 6 kilo, tetapi untuk yang menuju Pecacang atau menuju Magelang atau dan sekitarnya, atau sebaliknya, bisa memanfaatkan ini dan sampai dengan hari ini, per hari rata-rata adalah 3.000 kendaraan melewati fungsional. Jadi, semua fungsional alhamdulillah digunakan dengan baik
dan bermanfaat untuk mengurai kepadatan di sekitar jalan tol. Ya, tentu ini juga jadi acuan Pak yang paling penting, apalagi Bapak juga mengatakan bahwa tadi belum seluruhnya ini para pemudik yang kemudian kembali ke Jakarta. Nah, di sisi lain selain ada rekayasa lalu lintas yang kemudian pengumumannya ini juga dilakukan lewat media sosial, tapi kan ini juga kekinian, ini bagaimana pemanfaatan teknologi terutama dalam memberikan rekomendasi rekayasa lalu lintas selama arus mudik dan balik ini, Pak. Ya, jadi Mbak, hari ini saya di JMTC, di Jasa Marga Road Command Center. Ini adalah pusat pengendalian pengambilan data dalam per jam yang menggunakan semua teknologi yang kita kembangkan, dari mulai radar, 3.500 kamera, bahkan beberapa kamera sudah menggunakan intelligent traffic analysis, artinya sudah melakukan penjumlahan. Nah, traffic counting inilah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, apakah diperlukan kontraflow 1 lajur, 2 lajur, sampai dengan one way. Dan kami monitor semua termasuk rest area management system yang memastikan bahwa kapan rest area kalau penuh harus ditutup dan pengalihan atau dengan rekayasa lalu lintas. Dan seluruhnya dimonitor di dalam JMTC ini, dan kami share juga dengan aplikasi Travoy yang dikembangkan ditujukan kepada masyarakat, bisa melihat kepadatannya menggunakan seluruh komponen teknologi yang kami miliki, bisa melihat 3.500 kamera, bisa melihat tarif tol, bisa melihat kepadatan resi digital, dan bahkan bisa termasuk dengan kontak center kami. Selain kami punya 133 yang bisa dihubungi. Jadi dengan teknologi ini sangat membantu pengambilan keputusan terutama rekayasa lalu lintas yang dilakukan pada saat ini. Baik, Pak Rifan, singkat saja, ini masih ada 14% pemudik yang belum kembali ke Jakarta. Apa pesan Anda kepada para pemudik? Ya, yang pertama pastikan kendaraannya betul-betul layak pakai ya. Artinya kepastian digunakan dengan jangka waktu dari jarak tempuh dari masing-masing daerah para pemudik. Yang kedua, pengemudi siap, sehat, ya, nggak usah dipaksakan, kapan istirahat, kapan mengemudi kembali, dan pilih waktu yang tepat. Tadi kami sampaikan bahwa Travoy ini bisa memberikan rekomendasi, kira-kira kepadatan jalan di mana dengan kamera yang bisa terlihat real time, dan kemudian taat dengan aturan atau kebijakan yang diambil dalam rekayasa lalu lintas. Jadi pastikan bahwa pengambilan kebijaksanaan atau kebijakan yang dilakukan oleh terutama dari Korlantas Polri dipastikan untuk membantu kenyamanan pada saat mengendara atau arus balik. Dan terakhir, bagi yang menggunakan one way harus diwaspadai bahwa one way ini di dalam pengaturan karena kita setir kanan, bahu jalan dalam one way itu adalah bukan tempat berhenti. Baik. Juga bukan tempat mendahului. Baik, siap. Terima kasih atas informasi Anda, Direktur Utama PT Jasa Marga, Bapak Rifan Ahmad Purwantono, sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat selalu, Pak. Tetap semangat. Sehat selalu. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jepang untuk bertemu Kaisar Naruhito. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Tokyo, Jepang untuk memenuhi undangan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Sanai Takaichi. Ini adalah kunjungan perdana Prabowo di Jepang sebagai kepala negara. Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Luar Negeri dan Kepala Protokol Jepang di Bandara Internasional Haneda, Tokyo pada Minggu malam waktu setempat. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang selama di Jepang, Presiden Prabowo akan bertemu Kaisar Naruhito dan agenda pertemuan bilateral. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan mendiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama antara kedua negara.
Dan saudara, informasi selengkapnya terkait lawatan Presiden Prabowo di Jepang, kami akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari Tokyo. Cindy, selamat malam. Setiba di Jepang, apa agenda Presiden Prabowo dan kapan rencananya Presiden bertemu Kaisar Naruhito? Ya, Valen, kalau untuk malam hari ini agenda sudah rampung karena tadi setibanya di Bandara Haneda, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan delegasi atau bersama dengan rombongan langsung menuju ke hotel. Kabarnya sempat ada rapat terlebih dahulu untuk internal, tapi juga memang itu juga berlangsung tertutup. Dan tadi kami lihat ada beberapa Menteri Kabinet Merah Putih yang memang turut menyambut kedatangan di Presiden Prabowo Subianto. Beberapa menteri itu misalnya tadi ada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada Menkom DG Mutia Hafid, ada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan beberapa menteri lain. Nah, kalau kita melihat daftar-daftar menteri yang ikut menyambut atau yang berada di Tokyo, artinya ya mereka akan menjadi bagian dari delegasi yang bisa jadi menggambarkan sektor kerjasama yang akan dijalin antara kedua negara. Nah, ada 3 agenda utama Presiden Prabowo Subianto di Jepang. Yang pertama adalah memenuhi undangan dari Kaisar besok rencananya sekitar pukul 11 waktu setempat, atau kalau kita konversikan ke waktu Indonesia Barat artinya sekitar pukul 9 sampai setengah 10 pagi. Nanti akan ada upacara penyambutan terlebih dahulu, mengingat ini adalah kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara ke Jepang. Kemudian nanti juga rencananya akan ada tete-a-tete atau pertemuan 4 mata antara kedua kepala negara. Dilanjutkan lagi dengan agenda atau sajian makan siang bersama. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto bersama Kaisar, tapi juga beberapa delegasi yang dibawa juga informasi akan turut hadir. Akan berlangsung dengan cukup santai seharusnya untuk sajian ataupun santap makan siang. Lalu di hari yang sama sebenarnya ada juga agenda kedua adalah menghadiri forum bisnis antara Kadin dengan seperti Kadinnya Jepang juga. Tapi untuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto itu masih harus dikonfirmasi apakah agenda kedua itu nanti akan hadir atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah agenda memenuhi undangan juga dari Perdana Menteri. Di hari Selasa sekitar pukul 11 siang juga waktu setempat, rencananya akan ada pertemuan bilateral. Nah, dalam pertemuan bilateral itu kalau informasi yang kami dapatkan ada 15 MOU yang akan ditandatangani. 7 diantaranya adalah kerjasama antar negara atau antar pemerintah, government to government, mulai dari sektor energi, ada sektor kehutanan, kemudian ada sektor pariwisata, dan sementara sisanya 8 lain itu adalah kerjasama business to business. Itu nanti akan dihandle juga oleh Kadin. Dan kalau kita melihat beberapa rangkaian pertemuan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang, energi menjadi salah satu agenda yang selalu dibahas. Mulai dari bagaimana Jepang akan mendukung industrialisasi di Indonesia, terutama adalah hilirisasi, kemudian juga membantu beberapa agenda ataupun juga proyek energi baru terbarukan Indonesia. Lalu juga kalau salah satu yang sudah berlangsung, misalnya di hari Sabtu lalu, ada agenda kerjasama konservasi satwa liar. Jadi Indonesia dan Jepang sudah menandatangani kerjasama. Indonesia akan meminjamkan komodo ke Jepang untuk nantinya dikembangbiakan. Jepang juga sudah menyiapkan habitatnya untuk proses pengembangbiakan itu untuk konservasi satwa liar ataupun juga satwa langka. Dan di kerjasama yang sama, Jepang juga akan meminjamkan dalam tanda kutip beberapa satwa ke Indonesia, tapi prosesnya juga masih berlangsung. 3 agenda utama itu yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan pertama hari ini, dan nanti baru setelahnya Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan lawatannya ke Korea Selatan. Jadi kalau untuk di Jepang agendanya mulai dari hari ini tanggal 29 Maret dan akan berakhir di hari Selasa sore kurang lebih, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi langsung dari Tokyo, Jepang. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai drone Iran yang menghantam fasilitas kedirgantaraan Israel. Saudara, militer Iran merilis rekaman serangan drone ke pusat strategis utama di Israel. Serangan ini menargetkan fasilitas kedirgantaraan di pelabuhan Haifa.
Serangan drone Iran pada Sabtu pagi waktu setempat menghantam pusat strategis perang elektronik dan radar Elta di Pelabuhan Haifa. Fasilitas penyimpanan bahan bakar di pangkalan udara Ben Gurion juga jadi target serangan. Militer Israel mengklaim telah mendeteksi rudal Iran. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas